saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, juga anggota dewan yang sempat hadir yang saya kasihi pula dalam Kristus. Kadang kita mungkin tanpa sadar, sebenarnya kita seperti orang-orang yang bagaikan terbaring di pinggir jalan. Ada orang yang lewat di situ tapi tidak menoleh, atau mereka berjalan lewat tanpa merasa ada orang lain di sekitarnya. Hari ini juga sekelompok orang di antara kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kita akan dilantik sebagai pengurus wilayah dan KUB. Bapak Ibu juga dipanggil untuk menjadi orang Samaria pada hari ini, untuk melihat orang-orang di sekitar sebagai sesama. Bahkan mungkin juga kadang kita bertanya, siapa sesama saya? Sebagaimana yang akan kita dengar sebentar dalam bacaan Injil. Semoga perumpamaan orang Samaria yang murah hati yang akan kita dengar pada hari ini akan mendorong Bapak, Ibu, saudara-saudari, terutama para pengurus yang akan dilantik hari ini, untuk menjadi orang-orang Samaria yang hadir di sekitar kita. Kami
Di dalam lubuk hati kami telah Kau goreskan perintah-perintah-Mu, dan melalui Yesus Kau jelaskan bagaimana kami hendaknya melaksanakan kehendak-Mu. Perkenankanlah kami menunjukkan belas kasih dan cinta kasih-Mu kepada mereka yang sedang menderita, sebagaimana Yesus Kristus telah memberikan teladannya. Kami mohon berkat-Mu pula bagi saudara-saudari kami yang hari ini akan dilantik menjadi pengurus wilayah dan KUB. Sertailah mereka selalu dalam seluruh karya perutusan mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa memanggil segenap orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya pada kita, supaya kita melaksanakannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya. Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya." Dan dia hati
pada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakannya. Karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan untuk Dia. Ia adalah mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepunyaan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Pada suatu ketika seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak
dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Orang yang terkapar di tepi jalan menantikan tangan yang mau menolong atau senyum, keramahan, serta belas kasih. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga dengan penuh iman. Bagi mereka yang memegang kepemimpinan dan kekuasaan dalam gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja selalu menghargai hak-hak sesama manusia dan mencari kerjasama dengan semua orang dengan memberi kepercayaan dan dorongan, bukan dengan cara-cara otoriter. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, anugerahilah kami daya hidup suci dalam mengenangkan Putra-Mu melalui roti dan anggur ini, agar kami dapat saling membantu sesama dalam perjalanan, sebagaimana Kristus telah memberikan teladannya. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami dari kematian kekal dan berkat kebangkitannya dari Allah-Mu, Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, bergembala seluruh bumi. Terpujilah yang datang dari Bapa, kudus, kudus di dalam surga. Kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Begitulah sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini, mohon sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian. Bebaskanlah kami dari segala dosa dan dari setiap kesalahan berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini. Dan buatlah kami selalu setia pada perintah-Mu, dan janganlah pernah membiarkan kami terpisah daripada-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
memberkati kita dengan segala kebaikan-Nya dan melimpahi kita dengan pengertian akan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Semoga Dia senantiasa memelihara kita dengan ajaran-ajaran iman dan membuat kita bertekun dalam karya-karya kudus. Semoga Dia mengarahkan langkah kita kepada-Nya dan menunjukkan kepada kita jalan damai dan cinta kasih. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas kita dan menetap senantiasa. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, peran Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.